Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar Satria Nugroho dari kelas 12 TKJ 2 ingin menyampaikan dakwah tentang istidraj, sebuah azab yang terbungkus nikmat. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan agung kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya. Semoga kelak kita di yaumul kiamah nanti mendapat petunjuk serta syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini saya ingin membahas mengenai istidraj dalam Islam. Istidraj merupakan salah satu bentuk cobaan atau ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkadang terlihat begitu indah dan menyenangkan, namun sebenarnya menyimpan bahaya yang sangat besar, karena merupakan suatu keadaan ketika Allah memberikan nikmatnya kepada seorang secara terus-menerus sehingga ia merasa aman dan bahagia. Namun pada akhirnya Allah menimpakan bencana dan kesulitan yang besar atas dirinya tanpa ia sadari. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 182, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kadzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Artinya, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan kami biarkan mereka berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Dalam tafsir Al-Muyassar oleh Kementerian Agama Saudi Arabia, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami lalu mereka mengingkarinya dan tidak mengambilnya sebagai pelajaran, maka kami akan membukakan bagi mereka pintu-pintu rizki dan berbagai macam jenis sumber penghidupan di dunia sebagai istidraj atau penguluran waktu semata bagi mereka, sehingga mereka terpedaya dengan keadaan mereka dan meyakini bahwa mereka berada di atas kebenaran. Kemudian kami akan menyiksa mereka secara tiba-tiba di esok hari, sedang mereka dalam keadaan tidak menyadarinya. Ini adalah siksaan dari Allah atas tindak pendustaan terhadap hujah-hujah Allah dan ayat-ayatnya. Istidraj seringkali datang tiba-tiba dan membuat kita merasa senang, puas, dan bangga dengan apa yang telah kita capai. Namun perlu diketahui bahwa istidraj bukanlah tanda kesuksesan atau kebahagiaan yang sebenarnya. Justru bisa menjadi sebuah ujian yang sangat berbahaya dan menjebak kita dalam kesesatan. Istidraj ini dapat terjadi karena dua hal, yaitu kesalahan manusia itu sendiri atau ujian yang datang dari Allah. Ketika manusia melakukan kesalahan dan dosa yang terus-menerus tanpa diikuti dengan rasa yang bersalah, Allah dapat memberikan nikmatnya kepada manusia tersebut secara terus-menerus, sehingga manusia tersebut merasa aman dan nyaman dalam keadaan yang bergelimang atas dosa-dosanya. Namun pada akhirnya Allah juga dapat menimpakan bencana dan kesulitan atas dirinya. Hal ini terjadi sebagai hukuman atas dosa-dosanya atau sebagai cara untuk membuka hati manusia yang sudah terlalu tenggelam dalam dosa. Namun istidraj juga dapat terjadi sebagai ujian dari Allah. Allah memberikan nikmatnya kepada manusia secara terus-menerus, namun pada akhirnya
Allah menimpakan bencana dan kesulitan besar atas dirinya. Tujuan dari ujian ini adalah untuk menguji keimanan manusia. Apakah ia tetap bersabar dan bertawakal kepada Allah, atau justru merasa putus asa dan mengingkari hujah-hujah Allah. Sekarang marilah kita lihat contoh nyata istidraj dalam kehidupan sehari-hari ini. Contohnya adalah ketika kita mendapat pekerjaan, harta yang melimpah, gaji yang besar, tapi kita lupa untuk bersyukur kepada Allah. Dan untuk para remaja yang seringkali meninggalkan ibadah dan memilih untuk berfoya-foya, bersenang-senang, hingga melupakan kewajiban-kewajibannya, namun tetap merasa aman, bahagia, dan tidak ada beban dalam hidupnya. Mungkin itu adalah contoh istidraj yang seringkali dialami oleh para remaja. Contoh besarnya adalah seperti itu. Dan seringkali para remaja, bahkan sampai lansia pun lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan sampai melupakan kewajiban-kewajiban sebagai hambanya, seperti menunaikan sholat, zakat, dan lain sebagainya. Kita juga dapat merasakan istidraj ketika kita merasa memiliki segalanya dan merasa sangat bahagia. Tetapi pada kenyataannya kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melakukan banyak dosa. Na'udzubillah min dzalik. Jika kita terus bersikap seperti ini, maka kita akan menjadi semakin jauh dari kebahagiaan yang sejati dan mendapat kecelakaan di dunia ini maupun di akhirat kelak. Semoga kita senantiasa dijauhkan dari cobaan istidraj ini. Dalam Islam ada beberapa cara untuk menghindari atau menjauhkan istidraj supaya kita tidak terkena olehnya. Kita diharuskan atau kita harus sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu dalam lindungannya dan terhindar dari segala bentuk ujian yang berbahaya. Selalu mengingat Allah dalam keadaan apapun, maupun itu dalam keadaan yang sibuk, saat bekerja ataupun saat beribadah. Kita harus mengingat Allah dengan banyak berzikir supaya hati ini menjadi tentram dan selalu mengingat atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Selalu beristighfar, serta tidaklah boleh kita merasa sombong dan merasa puas dengan diri sendiri, tetapi selalu berusaha untuk terus belajar dan meningkatkan kualitas diri. Untuk menutup materi kali ini, marilah kita selalu waspada terhadap istidraj dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dijauhkan dari istidraj dan kita selalu dalam lindungannya. Kita harus selalu mengingat bahwa dunia ini tidaklah kekal. Dunia ini hanya sementara dan dunia ini merupakan cobaan bagi manusia. Tidaklah dunia ini sebagai tempat bermain-main belaka. Kehidupan kekal kelak kita adalah di akhirat. Maka kita harus menyiapkan saku yang sangat banyak kelak di akhirat nanti. Kita harus selalu mengingat bahwa kebahagiaan sejati hanyalah bisa ditemukan dalam ketaatan kepada Allah dan bersyukur banyak kepadanya. Untuk itu, segala ucapan yang saya ucapkan mohon dimaafkan jika ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.